Halo, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas mengenai materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar. Kali ini kita akan memberikan contoh dan pembahasan soal elastisitas. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Bahan elastisitas adalah bahan yang memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Bila sebuah karet yang memiliki luas permukaan 1 cm persegi ditarik dengan gaya sebesar 0,05 Newton, maka karet tersebut akan mengalami tegangan sebesar titik-titik. Dari soal, kita bisa mendapatkan informasi ini. Nah, ada luas permukaan 1 cm persegi. Ditarik dengan gaya. Nah, ini gaya, ini informasi. Sebesar 0,05 Newton. Nah, dari dua ini kita bisa tuliskan diketahui. Luas permukaan kita simbolkan A. Sama dengan 1 cm persegi. Atau jika kita ubah ke satuan internasional bisa menjadi 1 kali 10 pangkat min 2 min 4 meter persegi. Lalu gaya. Nah, gaya kita simbolkan F sebesar 0,05 Newton. Karet akan mengalami tegangan sebesar, nah ini tegangan. Ini adalah yang ditanyakan. Ditanyakan tegangan. Jawab. Kita tahu bahwa persamaan untuk mencari tegangan itu T sama dengan gaya dibagi luas permukaannya. Sama dengan, nah di sini kita tahu gayanya ini 0,05 Newton dibagi 10 pangkat min 4. 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, ini 10 pangkat min 4 bisa kita naikkan ke atas menjadi 0,05 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Ininya di bawah lagi ya satuannya. Atau bisa kita tuliskan jadi ini dikalikan 500 Newton per meter persegi. Seperti itu untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2. Sebuah senar yang terbuat dari plastik memiliki panjang 50 cm dan luas penampang 5 mm persegi. Senar tersebut ditarik oleh gaya F yang menyebabkan panjangnya berubah menjadi 65 cm. Regangan yang dialami oleh senar tersebut adalah sebesar. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan informasi. Ada panjang, atau ini panjang awal 50 cm dan luas penampang 5 mm. Senar ditarik dengan gaya F yang menyebabkan panjangnya berubah menjadi 65 cm. Regangan yang dialami oleh senar tersebut. Maka kita bisa tuliskan yang diketahui ada, nah ini panjang awal kita tuliskan L0 sama dengan 50 cm. Lalu ada luas penampang. Kita tuliskan saja dulu. A, kita simbolkan A, 5 mm persegi. Ini menjadi 0,5 meter. Itu ya. Yang ini jadi
5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Menyebabkan panjangnya berubah menjadi 65 cm. Nah, ini panjang akhir. Kita simbolkan LT. 65 cm sama dengan 0,65 meter. Yang ditanyakan itu regangan gitu ya. Kita simbolkan E kecil. Jawab. Nah, kita tahu persamaan regangan itu E kecil sama dengan delta L per L0. Nah, di sini kita sudah mengetahui L0-nya 50 cm dan panjang akhirnya 65 cm. Maka luas permukaannya tidak kita gunakan. Untuk regangan tidak kita gunakan luas permukaannya. Sama dengan, nah kalau delta L itu panjang akhir dikurangi panjang awal per panjang awal. Sehingga bisa kita tulis panjang akhirnya senti dulu, 65 cm min 50 cm per 50 cm. Ini panjang. Hasilnya 65 dikurangi 50, 15 cm. Ini dibagi 50 cm. Ini cm bisa kita coret. Hasilnya 3/10 atau bisa kita ubah menjadi 0,3. Ini regangannya. Tidak memiliki satuan karena habis gitu ya. Nah, jawabannya. Nah, untuk soal nomor 3. Sebuah silinder terbuat dari busa. Tinggi silinder 20 cm, luas penampangnya 50 cm persegi. Nah, silinder diberi gaya tekan 100 Newton sehingga memendek 5 cm. Simpulkan bahwa modulus elastisitas silinder sebesar. Dari informasi ini kita bisa mendapatkan diketahui tinggi silinder. Nah, bagaimana ini bentuk silinder? Kita gambarkan dulu silindernya. Nah, tinggi silinder itu ini. Nah, ini tinggi silinder. Kita simbolkan T. Lalu luas penampang. Nah, ini tinggi silinder. Ini luas penampang. Luas penampangnya di sini. Nah, ini A itu ya. Diberi gaya tekan. Nah, untuk tinggi silinder kita tuliskan dulu 20 cm sama dengan 0,2 meter. Lalu ada luas penampang A yaitu 50 cm persegi sama dengan 0,05 meter persegi. Gitu. Diberi gaya tekan. Kita tahu F berarti simbol untuk gaya tekan 100 Newton dan memendek 5 cm. Ini memendek, misalnya ini delta L gitu ya. Delta L-nya jadi 0,05 meter. Oh, sorry, ini kita hitung manual ya. 50 kali 10 pangkat min 4 itu ya. Jadi meter.
Gitu aja, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Ini juga persegi. Koreksi ya. Nah, ini yang ditanyakannya itu adalah modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas ini. Atau kita simbolkan E besar. Jawab. Kita tahu bahwa persamaan untuk elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan. Atau bisa kita tuliskan dengan tegangan itu F per A dibagi dengan delta L per L0. Nah, di sini bisa kita lihat. Yang paling bawah bisa kita naikkan ke atas. A-nya turun gitu ya, dikalikan dengan delta L. Sehingga bisa kita tuliskan F kali L0 per A kali delta L. Nah, kita tahu F-nya 100 kali L0-nya. Nah, ini L0-nya ini dari panjang silinder gitu ya. 0,2 dibagi, ini kali ya, supaya terlihat, dibagi A-nya 5 kali 10 pangkat min 3 dikali delta L-nya 0,05. Itu. Hasilnya ini bisa kita coret. Nah, ini bisa kita hitung. Ini 10 kali 2. Hasilnya 20. Ini di bawahnya 5 kali, ini bisa kita ubah jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga jadi ini 25 kali 10 pangkat min 5. 20 dibagi 25, 0,8. Ini jadi 0,8 kali 10 pangkat 5. Hasilnya 800.000 Newton per meter persegi. Seperti itu. Tutup nomor 3. Nah, sekarang lanjut kita ke nomor 4. Dua buah pegas memiliki konstanta pegas 100 Newton per meter dan 400 Newton per meter yang disusun seri. Pada sistem pegas tersebut digantungkan beban dengan berat kotak Newton. Tentukanlah gambar dari susunan pegas, besar konstanta pengganti pegas, dan pertambahan panjang sistem pegas. Nah, si kotak ini bisa kita isikan dengan nomor absen kita gitu ya. Untuk saya akan menggunakan kotaknya itu nilainya 40. Di setiap kotak yang kita bahas di video ini nilainya adalah 40. Itu saya misalkan saja. Nah, tentukanlah gambar. Nah, pertama-tama kita tuliskan yang kita ketahui dulu dari soal. Diketahui konstanta pegas. Nah, kita simbolkan konstanta itu K1 sama dengan 100 Newton per meter. Dan K2-nya 400 Newton per meter. Nah, berarti beratnya kita tahu F gitu ya. Atau sama dengan juga gaya berat sama dengan, nah karena kotaknya kita ganti dengan 40, kita tuliskan ini 40 Newton. Yang ditanyakan itu bagaimana gambarnya. Lalu
besar konstanta, pengganti, berarti ini K seri gitu ya. Karena disusun seri dan pertambahan panjang, delta X. Itu yang ditanyakan. Langsung saja, nah, kita gambar dari susunan. Nah, kalau disusun seri, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, ini susunan pegas seri dengan ini K1-nya dan ini K2-nya. Dan ini berat gitu ya, beban. Dengan massa W-nya itu 40 Newton, K1-nya 100 Newton per meter, K2-nya 400 Newton per meter. Nah, seperti ini gambarnya. Ini untuk menjawab nomor A. Yang B-nya, kita menentukan konstanta pegas pengganti untuk yang seri gitu ya. Cara mencarinya 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Seperti itu. Maka ini 1 per Ks sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 400. Kita samakan penyebutnya 400. Kita supaya lurus. 400 dibagi 100 ini dapat 4. 400 dibagi 400 ini dapat 1. Ini 1 per K seri. K1 per K seri sama dengan 5 per 400. Atau bisa kita tuliskan K seri sama dengan, kita balik menjadi 400 per 5. Hasilnya 80 Newton per meter. Ini untuk yang B. Untuk yang C, ditanya berapa besar pertambahannya, gitu ya. Nah, kita punya persamaan F sama dengan K kali delta X, gitu ya. Ini kalinya titik. Nah, kalau ditanya delta X-nya, bisa kita tuliskan delta X sama dengan F per K. Dengan F-nya, kita ketahui tadi 40 Newton. Kotaknya kita ganti gitu ya, 40 Newton dan K-nya ini kita dapat 80 Newton per meter. Ini Newton, ini juga Newton, bisa kita coret. M-nya naik ke atas. Maka 4 dibagi 8 hasilnya setengah meter. Itu ya. Ini untuk pertambahan panjangnya setengah meter atau 0,5 meter gitu ya. Soal selanjutnya. Sebuah pegas yang tergantung dalam keadaan awal panjangnya 25 cm. Pada ujung pegas digantungkan sebuah benda yang memiliki massa 80 gram. Pertambahan panjang yang terjadi adalah sebesar 4 cm. Tentukanlah A. Besar konstanta pegas tersebut. B. Energi potensial pegas tersebut. Dari sini kita bisa mendapat informasi keadaan awal panjangnya. Nah, ini. Kita tuliskan dulu. Diketahui awal panjang. Panjang awal berarti L0-nya itu bisa dilihat 25 cm. Pada ujung pegas digantungkan sebuah benda yang memiliki massa 5. Nah, ini massa beban. Tuliskan saja M sama dengan 80 gram. Ini bisa kita ubah menjadi 0,25 meter dan ini ubah menjadi K
Kalau diubah ke dalam kilogram, 0,080 kilogram. Nah, pertambahan panjang. Seperti biasa, kotak ini kita tuliskan dulu. Kotak ini kita tuliskan 40 gitu ya kasusnya. 40 cm berarti. Ini pertambahan panjangnya, maka delta X 40 cm sama dengan 0,4 meter. Nah, yang ditanyakan besar konstanta pegas K dan energi potensial pegas, atau kita tuliskan energi potensial EP gitu ya disingkat. Ini kalau kita gambarkan kasusnya seperti ini. Ini pegasnya. Nah, ini ketika tidak ada beban, panjang awalnya itu 25 cm. Nah, setelah diberi beban, nah bertambah panjang tentu kan. Nah, itu. Seperti ini kasusnya, ini masanya M. Oh ya, kita koreksi dulu. Ini panjang pegasnya dari sini ya. Nah, ini panjang awalnya. Pegasnya kan pendek. Nah, jadi bertambah panjang. Nah, yang ditanyakan itu pertambahan panjangnya. Kira-kira jadi berapa? Ya. Oh ya. Besar konstanta pegasnya dulu. K-nya berapa dan energi potensialnya. Nah, ini pertambahan panjang yang terjadi, jadi ini 40 cm. Itu ya. Pertambahan panjangnya, delta X. Itu. Nah, jawab. Yang A, kita tahu persamaan F sama dengan K kali delta X. Maka K sama dengan F dibagi delta X. Nah, untuk F-nya, kita gunakan gaya berat sama dengan W per delta X. Dengan W-nya, M kali G per delta X. Sama dengan masanya tadi kita ketahui 0,080 dikali G-nya, kita gunakan gravitasi itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga ini bisa kita tuliskan 10 per pertambahan panjangnya tadi 40 cm jadi 0,4 meter. Nah, di sini ini coret-coret. Nah, ini 0,8 dibagi 0,4. Boleh kita coret nolnya sehingga jadi 8 dibagi 4. Hasilnya 2 Newton per meter. Ini untuk Nah, lalu untuk yang B, gitu ya. Untuk yang B yang ditanyakan energi potensialnya berapa? Kita tahu persamaan energi potensial sama dengan setengah kx kuadrat. Atau bisa juga setengah F kali X. Tuh, yang dua-duanya sama saja. Kita gunakan yang setengah kx kuadrat. EP sama dengan setengah kx kuadrat sama dengan setengah kali k-nya 2 kali x-nya tadi 0,4 dikuadratkan. Setengah dikali 2 ini habis, hasilnya 0,4 kuadrat jadi 0,16 joule ya, karena energi potensial. Kalau kita gunakan setengah Fx pun hasilnya akan sama. Nih, kita buktikan. EP
sama dengan setengah F kali X. Hasilnya setengah kali F-nya tadi 0,08 kali X-nya 0,4. Nah, ini hasilnya 0,2. Oh, ini 0,8, sorry, bukan 0,08. Ininya. Nah, 0,8 dikali 0,2, hasilnya sama 0,16 Joule. Tuh. Lalu soal yang nomor 6. Nah, ini contoh soal tentang grafik. Sebuah pegas digantungkan beban sebesar 20 Newton mengalami pertambahan panjang yang diapresiasikan atau digambarkan dalam bentuk grafik F terhadap X seperti pada gambar di bawah. Nah, berdasarkan grafik di samping, hitunglah konstanta pegas dan energi potensial saat delta X 0,02. Nah, dari grafik ini bisa kita ketahui, nah, ketika gayanya 20 Newton, pertambahan panjangnya kotak. Nah, seperti perjanjian, kita gunakan kotaknya di sini 40 gitu ya. Ininya dalam meter. Gitu. Karena dalam video ini kita gunakan kotaknya 40. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu informasi apa saja yang diketahui. Tulisnya di sini ya, diketahui. Nah, ini. Beban sebesar 20 Newton. Maka ini F-nya 20 Newton mengalami pertambahan panjang. Nah, delta X-nya 0,02 meter. Itu ya. Yang ditanyakan itu konstanta pegas K dan energi potensial. Energi potensial saat 0,02 meter. Ini K-nya ketika delta X-nya itu 40 meter gitu ya. Jawab. Nah, untuk menentukan nilai K sama dengan, atau dari sini kita tahu bahwa F sama dengan K kali delta X. Maka K sama dengan F per delta X. Dengan F-nya tadi 20 Newton per delta X-nya 40. Atau kalau dari grafik kita 10 meter. Hasilnya setengah Newton per meter. Ini untuk nilai K yang A. Yang B-nya, tentukan nilai energi potensial pegas ketika delta X-nya 0,02 meter. Nah, kita punya nilai K di sini. Kita punya delta X, maka EP langsung saja sama dengan setengah KX, K delta X kuadrat. Sama dengan setengah kali ininya setengah, ininya 0,02 dikuadratkan. Hasilnya 1/4 kali 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi 1/4 kali 4 kali 10 pangkat min 4.
Itu ini habis. Maka hasilnya, nah kita pindahkan di sini. EP-nya 1 kali 10 pangkat min 4 Joule. Nah, ini untuk soal terakhir, yaitu tentang pegas. Nah, pegas yang digabungkan gitu ya. Di sini ada susunan paralel, di sini ada seri ya. Jadi susunan pegas yang paralel lalu diserikan. 3 buah pegas disusun seri paralel. Nah, ini paralel di bagian sininya, ini paralel, dan ini serinya, diserikan ke bawah. Bagian bawahnya digantungi beban seberat B. Oke, masanya B, berarti seperti gambar di bawah ini. Jika ketiga pegas memiliki konstanta yang sama, yaitu 200 Newton per meter, dan mengalami pertambahan panjang kotak cm, maka tentukanlah A. konstanta pengganti, dan B. berat beban yang digantung. Nah, pertama-tama seperti biasa, kita terjemahkan soal apa saja yang informasi yang diketahui. Nah, dari gambar ini seri paralel. Nah, ketika ketiga pegas memiliki konstanta yang sama, yaitu 200 Newton per meter, maka bisa kita tuliskan K1 yang ini, K2 dan K3. K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 200 Newton per meter. Mengalami pertambahan panjang. Nah, ini seperti biasa kotaknya kita ganti jadi 40. Itu. Nah, ini delta X-nya sama dengan 40 cm. Sama dengan 0,4 meter. Maka tentukanlah beban. Nah, dengan bebannya M-nya itu dengan masanya tidak diketahui. Nah, yang ditanyakan konstanta pengganti pada sistem pegas. Ditanyakan konstanta pengganti, tuliskan K. Nah, karena ini sistemnya ada seri dan paralel, kita tuliskan K gabungan gitu ya. Lalu berat beban W. Ini untuk yang A, ini untuk yang B. Jawab. Jawab yang pertama. Kita gambarkan. Nah, ini bisa kita gabungkan. Nah, ini paralel ini K1, ini K2, kita ubah menjadi nah ininya K paralel berarti ya ketika digabung. Ini K3. Nah, K paralel itu cara menghitungnya K1 ditambah K2 sama dengan, karena nilainya sama, ini 200 ditambah 200. Hasilnya 400 Newton per meter. Nah, untuk K gabungan itu ya, itu karena seri K1 per K gabungan sama dengan 1 per K paralel tambah 1 per K3. 1 per K gabungan sama dengan 1 per 400 tambah 1 per 200. Ini KPK-nya 400 dibagi 400, 1 ditambah ininya 2. 1 per K gabungan.
Itu ya. Maka K gabungan sama dengan, nah ini dijumlahkan, 400 dibagi 3. Hasilnya bisa dihitung 133,3 Newton per meter. Itu untuk K gabungan. Lalu pertanyaan yang kedua itu menentukan berat beban W, gitu ya. Ini yang B, ini yang A. Nah, W-nya, nah kita tahu bahwa F sama dengan K kali delta X. Nah, X. Karena F di sini W, maka boleh kita ganti W sama dengan K kali delta X. Maka K-nya kita masukkan 133,3 dikali delta X-nya tadi 0,4. Itu. Nah, ini karena angkanya tidak bulat, bisa kita ganti dengan nilai yang ini. 400 per 3 kali 0,4. Nah, ini. Itu. Kita coret, jadi 40 kali 4, 160 per 3. Hasilnya 5,3 53 Newton. Itu ya. Ini untuk bebannya. Nah, kalau misalnya ditanya masanya berapa, ya tinggal M sama dengan W per G sama dengan 53 per 10. Hasilnya 5,3 kg. Ini kalau misalnya ditanya massa, kalau ditanya beban, nah ini 53 Newton. Sekian video soal dan pembahasan mengenai elastisitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.